Pasukan Israel menuding adanya terowongan yang terintegrasi dengan gerakan Hamas. Terowongan itu disebut berada di bawah Rumah Sakit Rehabilitasi dan Prostetik Sheikh Hamad bin Khalifa atau yang dikenal sebagai Rumah Sakit Hatar. Namun berdasarkan penelusuran sanad Badan Investigasi Digital Al Jazeera, hal itu tidaklah benar. Dikutip dari Tribun News, rupanya lubang yang diklaim Israel sebagai terowongan Hamas itu hanyalah tempat penampungan air. Sebelumnya, pasukan Zionis juga menyebut bahwa ada bunker komando dan terowongan utama di bawah rumah sakit. Sebuah video sempat dirilis Israel dan menunjukkan sebuah lubang di halaman rumah sakit. Lubang tersebut berada di sebelah tembok luar yang mereka duga mengarah ke terowongan Hamas. Namun, penyelidikan sanad menunjukkan lubang tersebut hanyalah pintu masuk untuk reservoir air. Reservoir air ini digunakan rumah sakit untuk mengisi kolam terapi bagi orang yang diamputasi. Selain itu, reservoir air ini berguna untuk mengairi lahan dan sumber air cadangan jika terjadi keadaan darurat. Sanad juga menganalisis rekaman satelit dan arsip pembangunan RS tersebut untuk memastikan fungsi dari lubang itu. Rumah sakit Al-Quds di Gaza terpaksa menutup bangsal bedah dan pabrik oksigen mereka. Hal itu lantaran mereka kini kehabisan bahan bakar. Seperti diketahui, Israel terus-terusan memblokade total jalur Gaza. Pasukan Zionis itu juga membatasi masuknya bantuan, makanan, air, listrik, dan bahan bakar. Dikutip dari Tribun News, pembatasan tersebut tentu berimbas pada operasional rumah sakit. Hal itu lantas membuat pihak Rumah Sakit Al-Quds menutup sebagian besar layanan yang ada. Langkah ini dilakukan untuk menjatah penggunaan bahan bakar dan memastikan tingkat layanan minimum beberapa hari mendatang. Sejak meningkatnya serangan Zionis, pemerintah Israel mematikan generator utama di Gaza. Kini hanya ada generator kecil yang menyediakan pasokan listrik 2 jam sehari untuk pasien dan 14.000 pengungsi. Imbas hal itu, pihak rumah sakit terpaksa menutup bangsal bedah. Pengeboman yang dilakukan Israel juga menghancurkan sebagian besar bangunan di sekitar rumah sakit. Tak hanya itu, jalan-jalan menuju rumah sakit Al-Quds pun diblokade oleh Israel. Hal itu lantas memaksa petugas ambulans untuk mengambil rute yang terjal dan tak beraspal untuk membawa korban ke RS. Rudal anti kapal Rusia telah diperoleh pasukan Hizbullah. Senjata itu nantinya dipergunakan untuk mewujudkan ancaman terselubung Hizbullah terhadap kapal perang Amerika Serikat. Hal ini pun berisiko besar terjadinya perang regional. Dikutip dari Al-Arabiya, Kamis 9 November 2023, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah memberi peringatan pada Washington. Ia menegaskan bahwa Hizbullah memiliki sesuatu untuk kapal-kapal Amerika Serikat yang dikerahkan ke wilayahnya. Dua sumber di Lebanon mengungkap kemampuan rudal anti kapal Hizbullah telah ditingkatkan, termasuk rudal Yakhon buatan Rusia yang memiliki jarak tempuh 300 km. Dalam berbagai laporan diindikasikan bahwa Hizbullah mendapat rudal Yakhon di Suriah. Rudal itu diperoleh seusai Hizbullah ditempatkan di sana lebih dari 1 dekade lalu. Disebutkan kemampuan rudal anti kapal Hizbullah telah berkembang pesat sejak 2006. Sebelumnya, sekutu Hamas ini pernah mendemonstrasikan kemampuan rudal tersebut dengan menghantam kapal perang Israel di Mediterania. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menemukan tempat produksi dan penyimpanan senjata milik Hamas. Lokasi tersebut diketahui terletak di sebuah bangunan perumahan dekat dengan sekolah-sekolah.
Di dalam bangunan itu, bahan peledak dan rencana operasional Hamas ditemukan tepat di sebelah kamar tidur anak-anak. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan Zionis itu beroperasi di lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza. IDF menemukan lokasi pembuatan drone Hamas dan depot senjata. Menilik video yang dirilis IDF di saluran Telegram, rekaman itu menunjukkan pasukan Israel menemukan sejumlah senjata. Tak hanya itu, tentara Zionis juga menemukan peralatan yang digunakan untuk membuat drone. Ditemukan pula instruksi untuk pembuatan alat peledak. Pasukan IDF menggeledah seluruh sudut bangunan dan menemukan drone-drone yang belum dirakit. IDF mengklaim pihaknya juga menemukan sejumlah bom di lokasi tersebut. Senjata dan peralatan produksi drone itu ditemukan dekat dengan kamar tidur anak-anak. Tak ada warga Palestina atau warga berkewarganegaraan ganda yang dievakuasi pada Rabu 8 November 2023. Hal itu lantaran Israel menutup penyeberangan di Rafah. Bahkan pasukan Zionis itu menolak menyetujui daftar korban luka yang harus dievakuasi. Dikutip dari Tribun News, penutupan perbatasan Rafah ini membuat kondisi warga sipil yang terluka kian memprihatinkan. Bahkan Israel menolak mengizinkan pasien yang terluka untuk dievakuasi dari Gaza. Padahal sebelumnya pintu Rafah yang menghubungkan jalur Gaza ke Mesir sempat dibuka pada 1 November 2023 lalu. Perbatasan itu dibuka untuk evakuasi orang asing dan warga negara ganda yang ada di Gaza. Namun pintu Rafah itu kemudian ditutup lagi selama 2 hari setelah serangan mematikan Israel menghantam ambulans yang menuju perbatasan. Pasukan Israel mengatakan pihaknya menargetkan ambulans yang digunakan oleh militan Hamas. Pada Rabu 8 November 2023, titik penyeberangan Rafah dikerumuni orang-orang yang berharap bisa menyeberang. Jajah tempur Israel masih menghujani wilayah Gaza dengan serangan bertubi-tubi. Bahkan pasukan Zionis itu juga menyasar fasilitas kesehatan yang ada di Gaza. Terhitung ada 8 rumah sakit yang dibom Israel dalam 3 hari terakhir. Dikutip dari Middle East Monitor, agresi yang dilakukan Israel memaksa 18 rumah sakit tak beroperasi. Belasan rumah sakit itu terpaksa tutup lantaran pasokan bahan bakar mereka habis. Sedangkan rumah sakit yang tersisa masih beroperasi dengan mengandalkan generator kecil. Generator kecil ini menyediakan pasokan listrik 2 jam sehari untuk pasien dan 14.000 pengungsi. Hal itu terjadi sejak Israel membatasi bantuan, makanan, air, listrik, dan bahan bakar masuk ke jalur Gaza. Seiring dengan itu, diketahui artileri Israel menembaki halaman rumah sakit Al-Shifa. Tak hanya itu, gerbang rumah sakit Al-Nasr juga turut menjadi sasaran tentara Zionis. Padahal menurut hukum humaniter internasional, pengeboman rumah sakit merupakan kejahatan perang. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengklaim bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar dikepung dan terisolasi di bunkernya. Yahya Sinwar dianggap sebagai dalang utama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Pria berusia 61 tahun itu membantu membangun sayap militer Hamas, yakni Brigade Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, Yahya Sinwar dikenal sebagai tukang jagal Khan Younis. Julukan itu diberikan lantaran pencapaiannya yang memburu mata-mata Israel serta orang Palestina yang dicurigai bekerja sama. Sinwar dihukum atas pembunuhan 2 tentara Israel dan 4 warga Palestina pada tahun 1989. Ia juga harus menjalani hukuman 22 tahun sebelum akhirnya bebas pada tahun 2011. Kebebasan Sinwar itu merupakan bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan. Selama di penjara, Sinwar mempelajari gerak-gerik para musuhnya.
Ia belajar bahasa Ibrani dan membaca karya-karya Zionis awal serta politisi Israel. Setelah bebas, Sinwar diangkat menjadi pemimpin Hamas pada tahun 2017. Dia pernah selamat dari upaya pembunuhan setelah terpilih kembali pada tahun 2021 lalu. Dikabarkan Yahya Sinwar dikepung saat pasukan Israel berhasil menembus jauh ke dalam kota Gaza Selasa 7 November 2023. Dikatakan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Sinwar diisolasi di bunkernya sendiri. Pasukan Israel mengklaim telah menguasai benteng milik militan Hamas. Benteng itu dikabarkan direbut Israel setelah melakukan perang selama 10 jam. Aksi baku tembak itu terjadi di utara Gaza, Kamis 9 November 2023. Dikutip dari Tribun News, pasukan Brigade Nahal telah menguasai markas militer bernama Pos 17. Pos tersebut berada di barat jauh Jabalia, di dekat utara perbatasan Gaza. Selama pengambil alihan pos, pasukan Israel terlibat pertempuran dengan Hamas dan juga Jihad Islam. Tentara Israel mengklaim menghabiskan waktu sampai 10 jam pertempuran. Seusai berhasil menguasai pos Hamas, pasukan Zionis juga menyita sejumlah senjata. Selain itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim menemukan terowongan di dekat taman kanak-kanak, di mana terowongan tersebut diduga merupakan rute bawah tanah yang luas. IDF juga menemukan dan mengumpulkan skema pertempuran serta rencana operasional Hamas yang signifikan. Negosiasi antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Qatar masih terus berlanjut. Diketahui negosiasi ini dilakukan untuk mencapai gencatan senjata kemanusiaan di Gaza selama 3 hari. Namun tentu saja gencatan senjata itu dengan imbalan pembebasan sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dikutip dari Tribun News, rincian seputar prospek kesepakatan perihal gencatan senjata itu masih belum pasti. Namun disebutkan jumlah sandera yang dibebaskan sekira 10 atau 15 orang. Sedangkan menurut sumber terdekat Hamas, jumlah tawanan yang akan dibebaskan adalah 12 sandera. Negosiasi antara Israel dan militan Palestina itu hingga kini masih berlangsung. Qatar sendiri telah menjadi pemain kunci dalam perundingan tersebut. Pihaknya menjamin membebaskan 240 sandera yang ditawan militan Hamas. Dalam negosiasi terbaru, Qatar merundingkan soal penyerahan 4 tawanan. Seiring dengan hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menuturkan tak akan ada gencatan senjata tanpa pembebasan tawanan. Jerman dilaporkan meningkatkan ekspor senjata mereka ke Israel secara signifikan, terlebih sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina. Pemerintah Jerman dikabarkan mengizinkan ekspor persenjataan senilai lebih dari 5 triliun rupiah. Dikutip dari Tribun News, nilai tersebut naik hampir 10 kali lipat untuk keseluruhan tahun 2022. Diketahui di tahun 2022, izin ekspor persenjataan itu senilai 32 juta euro. Persetujuan ekspor itu mencakup komponen untuk peralatan pertahanan udara dan komunikasi. Sejak serangan terhadap Zionis pada 7 Oktober 2023, 185 permohonan izin ekspor ke Israel telah diproses oleh Jerman. Hal itu lantaran para pejabat di Berlin menuturkan bahwa keamanan Israel adalah alasan kenegaraan bagi Jerman. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius membenarkan bahwa Israel meminta amunisi untuk angkatan lautnya. Para pejabat Jerman menuturkan pihaknya akan memenuhi kebutuhan Israel jika ada permintaan. Pasukan Israel mengklaim telah meratakan 130 terowongan di jalur Gaza.
Terowongan tersebut dihancurkan sejak Israel melancarkan operasi darat dan membongkar infrastruktur Hamas. Tak hanya itu, tentara Zionis juga menghancurkan tempat penyimpanan air dan oksigen yang mereka temukan. Dikutip dari Tribun News, Hamas disebut mengoperasikan jaringan terowongan untuk menyelundupkan barang dan senjata. Israel mengklaim pasukannya menemukan sejumlah pintu masuk terowongan. Pintu itu berada di sebelah bangunan dengan aki mobil. Diperkirakan hal itu terhubung ke sistem penyaringan udara terowongan. Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan terowongan yang berdekatan dengan sekolah UNRWA di Beit Hanun, Gaza Utara. Selain itu, divisi cadangan ke-252 mereka juga telah merebut daerah tersebut. Meskipun sempat terlibat pertempuran dengan Hamas, tentara Israel berhasil menghancurkan infrastruktur militan Palestina itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.